Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat kelas 10, selamat datang di video pembelajaran fikih. Hari ini kita akan membahas salah satu ibadah yang sangat mulia dan penuh makna, yaitu kurban. Apakah kalian pernah melihat hewan disembelih saat Idul Adha? Atau mungkin pernah bertanya, mengapa umat Islam melakukan penyembelihan hewan pada hari raya tersebut? Nah, dalam video ini kita akan belajar bersama. Pastikan kalian menyimak dengan seksama ya. Siapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting. Yuk kita mulai pembelajarannya. Kurban adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan menyembelih hewan ternak tertentu sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Kurban tidak hanya sekedar menyembelih hewan. Ia adalah ibadah yang penuh makna dan sejarah. Kurban disyariatkan untuk mengenang peristiwa luar biasa antara Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sebagai ujian keimanan, keduanya taat dan ikhlas menjalani perintah tersebut. Namun sebelum Nabi Ismail disembelih, Allah menggantikannya dengan seekor domba. Peristiwa ini menjadi simbol keikhlasan, ketakwaan, dan kepatuhan yang sangat tinggi. Dalam ajaran Islam, kurban memiliki hukum sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu. Artinya, meskipun tidak wajib, pelaksanaannya sangat dianjurkan karena mengandung nilai-nilai ibadah dan kepedulian sosial yang tinggi. Beberapa ulama bahkan menyatakan kurban sebagai wajib bagi orang yang mampu, seperti pendapat mazhab Syafi'i. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa hukumnya sunnah muakkad sesuai berdasarkan hadis Nabi. Kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah dan masih diperbolehkan sampai hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ada beberapa ketentuan penting yang harus diperhatikan agar ibadah kurban sah dan diterima. Kurban hanya sah dilakukan setelah sholat Idul Adha. Jika disembelih sebelum sholat Id, maka tidak termasuk kurban, melainkan hanya sembelihan biasa. Lokasi penyembelihan kurban idealnya dilakukan di tempat yang bersih dan layak, bisa di halaman masjid, lapangan, atau rumah jagal. Tujuannya adalah agar proses penyembelihan berjalan lancar, higienis, dan tidak mengganggu masyarakat. Berikut langkah-langkah penyembelihan kurban secara syar'i. Setelah penyembelihan, biarkan darah mengalir sempurna sebelum memotong bagian tubuh lain. Perlu kita pahami bahwa tujuan utama dari ibadah kurban bukan hanya menyembelih hewan, tetapi juga berbagi kebahagiaan dan rezeki dengan sesama, terutama mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, daging kurban harus dibagikan. Tidak boleh disimpan semuanya untuk diri sendiri. Menurut para ulama, daging kurban sebaiknya dibagi menjadi 3 bagian, seperti pada bagian berikut. Orang yang berkurban boleh makan sebagian daging kurbannya, berbeda dengan hewan nazar yang seluruhnya wajib disedekahkan. Agar kurban tetap
benar-benar sah dan berpahala, ada beberapa larangan penting dalam pemanfaatan daging kurban atau bagian tubuh hewan kurban. Pertama, tidak boleh dijual, baik daging, kulit maupun bagian tubuh lainnya. Kedua, tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk tukang sembelih. Ketiga, tidak boleh disia-siakan. Semua bagian hewan sebaiknya dimanfaatkan dengan baik sesuai kemampuan. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir pembelajaran tentang kurban dalam Islam. Dengan memahami seluruh aspek ini, kita tidak hanya tahu cara berkurban, tapi juga mampu menghayati nilai-nilai ibadah, sosial, dan kemanusiaan di baliknya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.